mudah-mudahan teman-teman ada alat tulis semua di depan. Wah, ini ada yang bingung gitu kan, tidak ada gitu kan ya. Terus karena kuliah online tidak menyiapkan alat tulis gitu kan ya. Ya. Terus yang saya jelaskan ini kalian gimana gitu kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya di materi yang sama, Sistem Informasi Akuntansi, di pertemuan kita, pertemuan terakhir. Maka saya akan coba masuk kepada sedikit diskusi. Nah, bagaimana pengakuan jika ya kita seorang penjual ini ya ada pelanggan yang memanfaatkan syarat yang kita berikan. Ya, bagaimana seorang akuntansi melakukan pencatatan atas transaksi yang memanfaatkan diskon tersebut? Oke. Saya berharap teman-teman untuk menyiapkan ya alat tulis ya. Mudah-mudahan teman-teman punya alat tulis semua ya. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman ada alat tulis semua di depan. Wah, ini ada yang bingung gitu kan, tidak ada gitu kan ya. Terus karena kuliah online tidak menyiapkan alat tulis gitu kan ya. Ya. Terus yang saya jelaskan ini kalian gimana gitu kan ya? Ketik, Sudah ingat? Oke. Ketik, Pak, biar cepat. Kenapa? Diketik, Pak. Diketik, nggak ditulis, Pak. Oh, diketik. Masa iya tangannya? Pak, di Word. Masa iya tadi tangannya sambil ngetik gitu? Iya, Pak, sempet dikit. Oh, ada alasan. Alasan kuliah tidak menyiapkan alat tulis ke piye ya. Oke lah, udah ya. Jika kalian menggunakan laptop ya, jika menggunakan laptop atau mungkin ya, tidak hanya menggunakan gadget aja, maka bersiaplah untuk mengingat dengan baik-baik ya, ya. Karena tadi adalah terkait dengan arti dari syarat yang sudah saya berikan, maka saya akan memberikan apa? Memberikan sebuah contoh kasus bagaimana pengakuannya gitu kan ya. Bagaimana pengakuannya jika seorang pelanggan memanfaatkan syarat yang sudah kita berikan. Oke? Siap? Oke, soalnya seperti ini. Perusahaan A menjual barang kepada perusahaan B, ya. A menjual barang kepada B senilai 20 juta, dengan syarat ya, 2/10 N/45. Tugas teman-teman adalah yang pertama ya. Catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Ya, yang kedua adalah juga yang berkaitan dengan ya, catatlah jika ya. Yang pertama tadi adalah membuat jurnal umum. Yang kedua adalah ya, jika perusahaan B ya memanfaatkan syarat yang diberikan oleh perusahaan A, maka ya bagaimanakah jurnal yang terbentuk? Silakan. Dari satu transaksi, dua jurnal ya. Yang pertama adalah untuk transaksi yang pertama adalah jurnal umumnya, yang kedua adalah jurnal umum jika seorang pelanggan atau perusahaan B ya memanfaatkan syarat yang diberikan oleh perusahaan A. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Cepet banget Pak gitu ya. Bisa lah
Bisa, oke. Kok cepet banget, Pak, 2 menit gitu ya. Gak kurang cepet, Pak, 2 menit. Yang sudah langsung jawab, Pak. Ya, yang sudah langsung jawab. Ya, ada yang mikir, ada yang nulis, ada yang apa gitu kan ya. Sekali-sekali ya. Ya, silakan dengan Mbak Melani. Ya. Ya. Benar ya? Benar ya, sebentar. Ya. Silakan Mbak Melani. Pak, mau tanya jurnalnya mau tanya apa mau jawab? Apa yang Mau tanya apa mau jawab? Jawab dulu, Pak, takut salah. Oh, mau tanya dulu ya. Oke ya. Ini namanya pikirnya cerdas ya. Dia tanya, siapa yang menjurnal ini? Ya. Siapa yang menjurnal? Maka jawabannya adalah yang menjurnal adalah penjual, yaitu perusahaan A. Ya. Oh, ya udah Pak, tak jawab ya, Pak. Silakan. Untuk yang pertama, jurnal umumnya piutang pada penjualan sebesar 20 juta. Oke. Kemudian yang kedua, jurnal jika perusahaan B memanfaatkan syaratnya adalah kas atau bank sebesar 19.600.000, potongan penjualan 400.000 pada piutang 20 juta. Baik. Baik, terima kasih Mbak Melani. Oke. Luar biasa. 2 orang lagi deh, biar rame gitu ya. 2 orang lagi, berarti 3 orang ya. Ayo. Atau 1 orang lagi ya. 1 orang lagi, nanti 2 orang yang lagi untuk persiapan perusahaan B-nya ya. Karena yang di sana sekarang perusahaan A dulu ya, di posisi penjual dulu ya. Nanti 2 orang lagi untuk persiapan untuk diposisikan sebagai pembeli. Oke. Berarti 4 orang tambah saya 5, berarti cocok lah ya, tambah rame ya. Jadi 4 orang tambah saya 5. Oke. Ini Mbak Elo kok kelihatannya serius banget gitu jawabnya. Mbak Elo sepertinya serius banget gitu. Saya lihat gerak-geriknya mau jawab gitu ya. Saya lihat gerak-geriknya sudah mau menjawab ya. Silakan Mbak Elo. Oh iya, saya lihat Mbak Lia Puspita senyum-senyum. Kayaknya mau menjawab ini Mbak Lia Puspita ini. Silakan. Nah ini ya, ini Mbak Eka sudah aktifkan mikrofonnya, kayak mau menjawab nih Mbak Eka Ayu ini. Belum, Pak. Oh, belum ya. Saya pikir mau aktifkan mikrofon untuk jawab gitu. Habis kelakar. Oke. Ini saya lihat Mbak Citra Maharani kayaknya lagi ngantuk-ngantuk, sepertinya sudah mulai melek mau menjawab kayaknya itu. Pertemuan terakhir saya kerjain aja ya. Oke, satu orang lagi. Nah ini Mbak, siapa nih? Mas Nasrullah ya, Mas Nasrullah Ahmad ini sudah, wah, baru saya sebutkan namanya itu sudah keluar lagi dia. Ya, Mbak, saya lihat Mbak Aprilia Rizky ya, saya lihat Mbak Aprilia Rizky pegang pulpen itu ya, sepertinya mau menjawab dia. Batinnya, saya nggak pegang pulpen Pak, tapi saya pegang HP nih. Wah, sepertinya ada yang jauh-jauh dari NTT, 2 orang ini mau menjawab nih kayaknya. Ada Mbak Maria sama Mbak Auxiliani nih. Nona Auxiliani, kayaknya mau menjawab nih Nona Auxiliani nih. Jawaban saya sama kayak Mela, Pak. Oh, jawabannya sama kayak Mbak Mela itu ya. Yang lain semua, saya setuju dengan Mbak Mela gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yang diam itu setuju dengan Mbak Mela nih, atau mungkin yang diam itu cuma aduh nunggu Mbak Petrus saja gitu ya. Oke ya.
Baik ya. Apa yang disampaikan ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Melani ya, mudah-mudahan teman-teman sepakat gitu kan ya. Mudah-mudahan teman sepakat terkait dengan apa yang dijawab oleh Mbak Melani. Namun saya tidak sepakat ya. Bedanya di situ ya. Namun saya tidak sepakat. Apa yang saya tidak sepakat ya? Saya bukan tidak sepakat masalah nilai atau masalah jurnalnya, tapi saya tidak sepakat bagaimana dia Mbak Melani membaca jurnal. Itu yang saya tidak sepakat. Ya. Saya tidak sepakatnya hanya tidak sepakat pada Mbak Melani membaca jurnal. Nah, kalau begitu ya saya akan memberikan bagaimana kita membaca jurnal yang baik dan yang benar ya. Silahkan Mbak Nimas monggo baca jurnal yang baik dan yang benar. Oke. Silahkan. Nah, silakan Mbak Lia Puspita, kayaknya dia mau membaca gitu. Wah, Mbak Nur Fadila sudah mulai turun-turun kameranya biar gak kelihatan gitu ya. Oke, enaknya kalau kameranya video nyala semua gitu, saya bisa tahu gitu kan. Oke, ya. Tadi Mbak Melani menjawab ya. Kas ya. Kas ya, pertama tadi jurnal pertama adalah piutang ya, piutang dagang pada penjualan. Jurnal kedua kas ya pada ya kas potongan pada piutang ya. Ini sebetulnya secara jurnal saya sepakat mungkin dengan teman-teman ya. Secara jurnal saya sepakat dengan teman-teman. Dari nilai pun saya sepakat ya. Namun saya tidak sepakat bagaimana ya Mbak Melani untuk membaca jurnal. Dan mungkin juga teman-teman yang lain gitu kan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tidak sepakat bagaimana membaca jurnalnya. Nah, membaca jurnal yang benar dan yang paling tidak membaca jurnal yang baik itu, karena di luar sana atau di lapangan itu ya kalau kita membacanya seperti itu sepertinya asing bagi mereka gitu kan ya. Sepertinya asing gitu. Apa ya? Ya kok piutang pada penjualan? Sepertinya asing gitu ya. Apalagi saya orang lapangan, ya saya orang praktisi. Kalau saya itu sepertinya terganggu gitu kan ya. Di telinga saya itu kalau jurnal seperti itu terganggu banget. Ya. Membaca jurnal yang benar atau membaca jurnal itu yang baiknya itu adalah mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan. Itu jurnal yang pertama. Ya. Kita membaca jurnal itu yang baik itu adalah mendebit dan mengkredit, bukan pada. Ya. Bukan pada. Nah, siap-siap yang terakhir ya, saya terakhir sebelum saya tutup ya, yang terakhir, bagaimana kalau teman-teman itu adalah seorang pembeli? Ya. Kalau yang pertama, saya tidak pertama deh, yang terakhir aja ya. Yang terakhir, yang kedua aja, jurnal yang kedua aja. Jurnal yang kedua aja ya. Yang pertama nggak usah. Jurnal yang kedua ya, kalau teman-teman seorang pembeli gitu kan ya. Ketika teman-teman memanfaatkan diskon yang diberikan atau memanfaatkan syarat yang diberikan oleh penjual, maka bagaimana seorang akuntansi itu mencatat atas transaksi tersebut? Mendebit apa dan mengkredit apa? Pak, coba jawab ya. Oke, Mbak Nimas. Silahkan, Mbak Nimas. Jurnalnya mendebit utang dagang sejumlah 20 juta dan mengkredit kas sejumlah 90 juta. Mendebit salah Pak. Maaf, saya ulang ya. Ulang lagi dipertegas. Utang dagang sejumlah 20 juta dan mengkredit kas sejumlah 19.600.000 dan mengkredit potongan pembelian sejumlah 400. Baik, terima kasih Mbak Nimas. Jawabannya luar biasa. Maka saya minta satu orang lagi agar lebih pertegas lagi, ya, agar lebih pertegas lagi atas jurnal yang dibuat oleh seorang pembeli. Ya, sepertinya Mbak Elo sudah angguk-angguk mau menjawab mungkin. Nah, saya lihat sepertinya Mbak Almas kepingin mau pulang gitu, soalnya dia mau menjawab kayaknya.
Nah, lain kalau Mbak Rizky Arta gitu ya, sepertinya dia nyantai aja, ya sudah Pak sampai jam 10 nggak apa-apa gitu. Nah, lain hal ada yang baru ya. Saya lihat baru muncul ada Mbak Ica gitu kan ya. Mbak Ica Wulandari sepertinya dia tadi sudah bertapa untuk menulis, untuk menjawab kayaknya itu Mbak Ica ya. Sepertinya Mbak Ica mau menjawab gitu. Pak, saya lagi capek gitu. Oke. Mbak Dewi Septandari, silakan. Pertegas lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Nimas ya. Mbak Siti Ramawati sepertinya mau jawab itu, Mbak Siti Ramania. Sepertinya mau menjawab. Oh, yang jurnal umumnya pembelinya yaitu di debit 20 juta, yang di kreditnya utang dagang, di kreditnya utang dagang 20 juta. Terus yang jurnal keduanya utang dagangnya 20 juta. Terus yang di kreditnya kasbi utangnya kasnya 400.000. Terus yang di kredit lagi potongan pembelinya potongan pembelinya di kredit itu 400.000. Terus kasnya di kredit 19.600.000. Baik, terima kasih Mbak Revi ya. Ini sepertinya yang terakhir ya. Seperti yang terakhir ini saya lihat Mbak Denada Natalia itu siap-siap mau menjawab untuk mempertegas lagi nih kayaknya. Silahkan Mbak Denada. Mendebitkan hutang sebesar 10 juta. Iya. Mengkreditkan kas besar 9.800.000 dan mengkreditkan diskon pembelian, potongan pembelian sebesar 200.000. Oke, baik. Terima kasih Mbak Silva. Jawaban dari soal tersebut adalah silahkan akses di kolom chat ya. Saya sudah memberikan link untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya sudah mengiling link ya, link jawaban dari pertanyaan tadi ya, link untuk ya jurnal dari transaksi tadi itu ya. Silahkan diakses di kolom chat ya. Di sana ada jawabannya. Mbak Renita tahu, Mbak Renita cuma senyum aja gitu. Sudah nemu jawabannya di link yang saya kirim? Sudah ya? Sudah nemu ya? Belum nemu Pak, di sana hanya cuma daftar hadir. Tak prank gitu ya. Nggak mungkin prank lah, udah kelihatan gitu kan ya. Silakan Mbak Dewi, Dewi siapa nih? Dewi Ramawati. Ya, silakan. Mendebitkan utang sebesar 10 juta dan mengkreditkan sebesar 9.800.000 dan potongan penjualan sebesar 200.000. Baik. Mbak Rinita mungkin silakan. Nah, kayaknya mic-nya sudah on ini. Silakan. Mendapat utang sebesar 10 juta, mengkredit potongan pembelian sebesar 200.000 dan mengkredit kas sebesar 9.800.000. Iya, oke ya. Jadi ya, apa yang teman-teman jawab itu adalah semuanya benar, semuanya benar. Oke ya, saya mempertegaskan lagi apa yang disampaikan teman-teman ya. Jika teman-teman itu adalah sebagai seorang pembeli, maka ya jurnal yang kalian lakukan atau yang kalian catat ya untuk mengakui transaksi ya pada saat kalian memanfaatkan diskon adalah ya mendebit. Lagi-lagi saya bacanya, mendebit utang ya
mendebit utang dagang sebesar 20 juta dan mengkredit kas sebesar 19.600.000 dan mengkredit potongan pembelian sebesar 400.000. Ya. Biar orang denger itu kan langsung paham gitu. Oh, utang dagang didebet. Oh, kas dikredit. Oh, potongan pembeliannya dikredit. Ya, biar orang dengar itu enak gitu ya. Langsung dia paham. Kenapa? Ya, seorang akuntansi seperti yang saya bilang, seorang akuntansi itu harus memberikan informasi yang jelas. Harus memberikan informasi yang dapat diterima oleh orang. Karena apa? Apa yang kita sampaikan itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain yang membaca atau yang mendengar. Ya, baik itu untuk orang pihak manajemen, ya pihak eksternal maupun pihak internal. Nah, pihak internalnya itu kan ada siapa aja, pihak eksternalnya siapa aja. Nah, seorang akuntansi harus memahami itu. Jangan hanya asal sebut, jangan asal sampaikan, tapi tidak bisa memahami ya kebutuhan dari seseorang yang menerima informasi yang kita berikan. Oke, teman-teman ya. Puji Tuhan ya. Loh, kok pada mati semua kameranya ini? Pada kemana ya? Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.